Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku guru penguji ujian praktik kelompok wajib MIPA tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4, nomor urut absen kedua. Pada kesempatan ini, saya akan memasak makanan, yaitu masakan daerah berupa bubur kacang hijau yang merupakan makanan khas Madura. Bubur kacang hijau memiliki cita rasa yang manis, asin, dan juga gurih. Biasanya, bubur kacang hijau akan dipadukan dengan kue pancong. Namun, pada kali ini saya akan memodifikasinya, yaitu dengan memadukan antara bubur kacang hijau dengan pancake khas Jepang yang bertekstur lembut dan juga kenyal. Oh ya, dan juga di bagian pertengahan video, saya akan menjelaskan dua alat masak yang saya gunakan dalam bahasa Inggris. Dan di bagian akhir video, saya akan menampilkan video proses pembuatan poster promosi terhadap makanan khas daerah yang telah saya modifikasi. Tanpa menunggu lama, selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur kacang hijau yang pertama ada 3 helai daun pandan, kemudian 125 gram kacang hijau, kemudian 1 buah gula jawa, kemudian 100 ml santan, kemudian 1 ruas jahe, dan yang terakhir garam secukupnya. Lalu alat-alat yang digunakan untuk membuat bubur kacang hijau yang pertama ada panci, pengaduk, dan juga kompor. Sebelum memasak, kita harus mencuci tangan agar makanan yang dihasilkan tetap higienis. Kemudian setelah mencuci tangan, masukkan 125 gram kacang hijau ke dalam panci. Setelah kacang hijau dimasukkan ke panci, cucilah kacang hijau sampai bersih. Cucilah kacang hijau sebanyak 2 kali agar lebih higienis. Setelah dicuci, jangan lupa buang air cuciannya. Oh iya, sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan kompor dalam bahasa Inggris. So right now, I'm gonna tell you and show you how to operate this electric gas stove. But before that, I'm gonna tell you 2 important things before operate this stove, okay? The first thing, you must make sure that the stove cable has connected to the electric power. And also, the second, you must make sure too that the stove has connected to the gas canister with this gas hose, okay? In this stove, the electric is used as a lighter, and the gas is used as the fire source. Without one of them, the stove won't able to be operated. Okay, understand? Okay, after all of the stove component has connected each other, I'm gonna tell you how to operate this stove, how to lit the flame in this stove. Okay, first you see this red button, come here. You see this red button? It's called the electric power button. And you can see this knob. It's called the burner's control knob, okay? If you want to lit the flame in this stove, first you must press this button. Okay, can you hear the sound, right? You hear the sound, okay? And then press this knob in like this and turn to the left immediately, okay? Like that. You must do this step simultaneously, okay? So now I'm gonna show you how to do that. Okay, so you see the fire appears. After the fire appears,
you can adjust to your desired heat setting. You can turn this knob to the left so the fire will larger. And if you turn this knob to the right, the fire will smaller. Okay, for example, after you finish cooking something in the stove or after you using this stove and you want to set the fire off, you can turn this knob to the right all the way, like this. So you see, the fire will disappear. Okay, that's how to operate this electric gas stove. I hope you understand. Okay, so let's come back talk about how to make the green beans porridge. Thank you. Setelah kita mengetahui cara menggunakan kompor, selanjutnya kita merebus kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, sebelum mendidih, masukkan 3 helai daun pandan dan 1 ruas jahe ke dalam air rebusan kacang hijau. Setelah itu tutuplah panci dan tunggu hingga mendidih. Setelah 3-5 menit, air akan mendidih. Setelah itu, barulah buka tutup panci, kemudian masukkan gula jawa ke dalamnya. Setelah itu, aduk hingga merata. Tambahkan sedikit garam ke dalamnya, kemudian diaduk. Setelah itu, barulah masukkan 100 ml santan ke dalamnya. Aduklah hingga merata, kemudian tutuplah panci dan tunggu hingga santan mendidih dan kacang hijau matang. Setelah menunggu sekitar 5-7 menit, santan akan mendidih yang menandakan bubur kacang hijau sudah matang dan siap disajikan bersama pancake Jepang. Bahan-bahan untuk membuat pancake Jepang yang pertama ada 2 butir telur, kemudian ada pasta vanila, kemudian ada baking soda, kemudian ada mentega, kemudian ada 30 gram bubuk sereal rasa kacang hijau, kemudian ada 30 gram gula pasir, kemudian 30 ml susu full cream, dan terakhir ada 33 gram tepung terigu rendah protein. Lalu alat-alat yang digunakan untuk membuat pancake Jepang, yang pertama ada teflon, kemudian ada sendok makan dan sendok teh yang digunakan sebagai takaran, kemudian juga ada 5 buah wadah, kemudian juga ada saringan yang digunakan sebagai pengayak, kemudian juga ada spatula, dan yang terakhir ada stand mixer, dan pastinya juga menggunakan kompor. Langkah pertama, pecahkan 2 butir telur, lalu pisahkan bagian putih dan kuning telurnya. Ya elah. Nah, ini hasil yang benar setelah mencoba beberapa kali. Langkah selanjutnya adalah masukkan 30 ml susu full cream ke dalam adonan kuning telur. Kemudian aduk rata hingga semua tercampur. Selanjutnya, masukkan 33 gram tepung terigu ke dalam adonan kuning telur secara bertahap. Masukkan tepung terigu dengan cara diayak menggunakan saringan agar tidak terjadi penggumpalan pada adonannya. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh pasta vanila ke dalam adonan kuning telur, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan 2 sendok mentega cair ke dalam adonan, lalu aduk hingga merata. Masukkan 1,5 sendok teh baking soda ke dalam adonan, lalu aduk hingga merata. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan stand mixer dalam bahasa Inggris. Hi viewers, here with me again. In this opportunity, I'm going to explain you and to show you how to use and how to operate this stand mixer. But before that, I'm going to explain you the 2 questions that you must understand before we operate this stand mixer. Okay, the first one, please make sure
that the speed select switcher is in O position. You know why? If it is not, this mixer will work surprisingly and it will make you shock or hurt you, even broke this mixer. And the second one, please make sure too that these two fingers haven't yet attached to these loops, the body of mixer. Okay, so right now let's move to the main step. It is about how to use and to operate these stand mixers. Okay, the first one, you must attach the body to the stand of mixers like this. This kind of hard. Okay. Please make sure that the placement is right, okay? Okay, next. So you see, in behind of the stand, you can see the button. Press this button, so you can raise the stand like this. Okay. Next, the finger that has small rings like this is attached to the big loop. The big loop and small loop. Attach this finger that has small ring to the big loop like this. And the other finger that has no rings is attached to the small loops like this. Okay, after that, put all of your ingredients that you want to mix. For example, I use egg whites as ingredients that I want to mix like this. Okay, after that, put the bucket into the stand. Okay, please make sure that the placement is right, okay? And then bow the stand. Okay, like this. After that, plug in the mixer cable into the socket that has connected to the electric power, okay? Okay, so now I'm gonna plug in. After that, switch the speed select switcher to the high speed level you want. Maybe I'm gonna start to the 1 position. Okay. So you see, the mixer is working. Okay, so let's wait until all of the ingredients are mixed perfectly. So you can see that all ingredients inside the bucket has already mixed perfectly. So we must turn off the mixer. The first thing you must do is switch the switcher into the O position like this. Okay. And then unplug the mixer cable from the socket. And then raise the stand by press this button like this, and then take the bucket. After that, release the fingers by pressing this button. And then bow the stand. After that, release the body of mixers from the stand of mixers. Okay. After you finish use the bucket and the fingers, please wash again with water. Okay. So that's all how to operate the stand mixer. I hope you understand. See you. Goodbye. Setelah putih telur mengembang, tambahkan 30 gram gula pasir ke dalamnya secara bertahap, lalu aduk hingga rata.
Setelah adonan putih telur diberi gula, campurkan adonan putih telur ke adonan kuning telur secara bertahap, lalu aduk hingga merata dan hasilnya akan seperti ini. Selama 3-5 menit, pangganglah adonan dengan api kecil, kemudian ditutup. Setelah 3-5 menit, bukalah tutupnya, kemudian balikan adonan secara perlahan seperti pada video ini. Oh iya, setelah 3-5 menit juga, hasil adonannya akan berwarna coklat keemasan. Oh ya, setelah itu ditutup kembali dan tunggu 3-5 menit lagi. Setelah 3-5 menit, bukalah tutupnya dan pancake sudah jadi. Lalu angkatlah pancake. Setelah itu, lakukanlah tahap pemanggangan hingga seluruh adonan habis terpakai. Sekarang saatnya melakukan penyajian dengan memadukan pancake dengan bubur kacang hijau. Untuk opsional, bisa juga ditambahkan topping es krim pada bagian atas pancake agar lebih enak. Tampak lezat bukan? Paduan cita rasa yang gurih, asin, dan manis dari bubur kacang hijau yang dipadukan dengan pancake Jepang yang bertekstur lembut dan kenyal pasti mampu menggugah selera orang Indonesia. Jika viewers tertarik untuk membuat menu makanan ini untuk sarapan atau untuk hal lainnya, silakan ikuti. Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi rangkaian ujian praktik kelompok wajib yang telah saya lakukan. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh viewers dan kepada Bapak Ibu selaku guru penguji ujian praktik kelompok wajib MIPA tahun ajaran 2021-2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.